Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, berjumpa lagi kita di konten pendalaman ajaran. Di konten ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita akan mendalami ajaran-ajaran yang mungkin kita sering mendengarkan tapi akhirnya kita tidak ada kesempatan untuk bertanya dan mengulik lebih dalam tentang ajaran-ajaran tersebut. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yang begitu menarik dan menggelitik gitu ya, karena ini kaitannya dengan kehidupan sehari-hari gitu. Nah, hari ini kita tidak sendirian, kita bersama-sama dengan Pak Andreas Daud. Shalom. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan, baik. Baik, aman. Puji Tuhan. Ya, semoga kita juga semua baik-baik saja. Amin. Kondisinya sehat semuanya. Supaya kita bisa mendengarkan pendalaman ajaran ini dengan baik. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan. Ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau telah pelihara kami, Engkau telah satukan kami Tuhan di tempat ini untuk kami boleh bersama-sama berdiskusi tentang sebuah ajaran, sebuah tema Tuhan yang akan menguatkan kami. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami boleh mendapatkan pelajaran yang baik. Buka hati kami Tuhan sehingga firman-Mu Tuhan dapat tumbuh dalam hati kami dan kami dapat melaksanakannya dari hari demi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, biar Engkau pimpin kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Oke. Om, ini kita hari ini akan membahas tentang satu tema yang cukup gimana ya, lucu gitu ya. Temanya itu iman kuat sama dengan dompet kuatkah gitu ya. Iya. Ini sangat relevan ya dengan kehidupan sekarang ini karena kalau di obrolannya orang zaman sekarang itu berkembang gitu anggapannya, kalau imannya kuat berarti nanti dompetnya juga kuat ini gitu kan. Anggapannya kayak ini sama rata nih antara iman sama dompet. Ini tuh ada sebuah korelasi yang sangat erat gitu. Ketika kita bisa beriman sangat kuat sekali, berarti berkat finansialnya ini benar-benar kuat juga ini. Nah, itu mungkin bisa ditanggapi dulu dari premis yang kita akan bahas hari ini. Baiklah. Tema iman kuat sama dengan dompet kuat, tanda tanya ya. Ya. Kalau saya tambah iman kuat sama dengan dompet kuatkah? Nah, bisa dipertegas seperti itu. Tidak bisa dipungkiri Pak Andresik bahwa sebagian besar, bahkan mungkin disadari atau tidak, kita mengikut Tuhan itu arahnya selalu mengarah ke sana. Karena memang ada statement-statement, entah itu disadari atau tidak, entah itu sudah dikaji latar belakang teologisnya atau tidak secara teologis ya. Tidak sedikit orang dalam tanda petik ya, bahkan para penyampai-penyampai kebenaran firman juga bisa, saya tidak tahu apakah itu disadari atau tidak, apakah itu sudah dikaji sesuai dengan nilai teologis sebagai iman Kristen atau tidak. Sedikit banyak mengarah kepada bahwa kalau engkau kuat iman, maka jangan khawatir dengan penghidupanmu, dengan penghasilanmu, dengan pekerjaanmu. Itu nanti akan ditambahkan sesuai dengan imanmu yang kuat itu. Kira-kira intinya seperti itu ya. Saya mohon maaf di awal ini saya menyampaikan hal semacam itu. Karena ini memang disadari atau tidak bisa dipungkiri, itu muncul terus. Muncul dan bahkan seakan-akan diimani. Betul. Diimani oleh anak-anak Tuhan, oleh setiap orang percaya. Dan yang tidak kalah penting kita perhatikan itu dalam tanda petik menjadi sebuah kenyataan. Nah, apakah ini sesuatu yang bersifat teologis bisa dibenarkan atau memang seperti itu? Betul. Esensinya ketika kita kuat iman maka dompet kita juga akan kuat. Nah, soalnya kan sebenarnya juga banyak yang muncul secara
doktrin Ya. maupun secara teologi Ya, gaya berteologinya juga Ya. akhirnya muncul dan berkembang ke arah sana juga tuh. Iya betul. Berarti kalau ini boleh kita ulik nih hari ini. Ya. Berarti benernya seharusnya ada dasar-dasar Alkitab yang ada Ya. ambil tentang hal itu kan? Ya, bisa menjadi dasar bahwa Nah, pernyataan atau topik yang kita khususnya betul. bahas hari ini, kuat iman sama dengan dompet kuatkah? Nah, itu. Jadi begini, Pak Andresik, anggapan itu kan suatu anggapan dan harapan ya. Sekali lagi saya katakan anggapan dan harapan karena kita mau lihat ini dasar teologisnya apa. Lalu teks yang biasa diambil dipakai menjadi dasar itu apakah mengarah ke sana? Ya. Nah, karena saya khawatir jangan-jangan kita salah mempersepsikan atau kemudian salah mengarahkan teks itu sebenarnya Ya, berbicara betul. tentang apa. Dikembang-kembangkan sendiri nih ceritanya. Ya, itulah yang perlu kita perhatikan. Oke. Jadi silakan saja yang namanya anggapan atau harapan itu kan tidak salah, sah-sah saja. Siapapun boleh mengimani dan mengamini sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi karena kita perhatikan juga, saya tadi kan mengatakan apakah sudah terkait dengan nilai teologis dan sesuai dengan doktrin kita. Karena memang Pak Andresik, Alkitab itu menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber berkat bagi kita. Ya, Ini tidak bisa dipungkiri dan ini mutlak. Karena memang Dia sumber berkat bagi kita. Nah, di mana kita tahu? Misalnya kita perhatikan ya di 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Coba 2 dibaca. Korintus 9 ayat 8. Iya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan untuk setiap perbuatan baik. Nah, itu. Satu lagi silakan dibaca dari Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Dan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, ini tidak perlu ditafsir-tafsir pun. Dua teks firman Tuhan ini Rasul Paulus jelas berbicara bahwa Allah sumber berkat. Gamblang ya. Gamblang sekali. Iya. Dan juga dikatakan Allah sumber berkat itu bukan pelit-pelit, tetapi Dia bisa memenuhi segala keperluanmu, bahkan dikatakan berkelimpahan ya, begitu ya. Tapi kita perlu perhatikan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus khususnya dalam dua teks ini, itu harus kita perhatikan konteks pada waktu itu. Apakah pada waktu itu pengajaran Rasul Paulus ini kemudian menjadi sebuah doktrinal yang menjadi sebuah ajaran paten yang tidak bisa berubah, lalu kemudian menjadi pengajaran yang ini harus diikuti oleh gereja sampai sepanjang zaman? Tidak, belum tentu seperti itu. Karena penulis-penulis Alkitab yang diurapi Tuhan, yang diilhami oleh Tuhan itu selalu berbicara terkait dengan bagaimana konteks pada saat itu. Oke. Nah, ketika konteksnya membutuhkan penguatan terkait dengan situasi di mana umat Tuhan, baik di Korintus maupun di Filipi, mengalami kerumitan atau keadaan yang tidak baik terkait dengan finansial, Paulus bisa memberikan atau dipakai Tuhan untuk memberikan penguatan semacam itu. Nah, ini mesti diperhatikan sehingga kita mungkin tidak terlalu tepat kalau kita mengeneralisasinya sampai sepanjang masa. Nah, itu yang pertama. Oke. Nah, Ya. itu. Jadi harus ada konteksnya ini. Harus ada gitu, konteksnya. untuk kita Setiap bahas. penulisan Alkitab itu berdasarkan konteks Iya. sejarah, konteks politik, konteks budaya dan lain sebagainya yang diangkat, dan itulah yang Tuhan ilhamkan kepada mereka. Oke. Berarti kalau gitu udah selesai dong kontennya. Berarti kita mengimani saja dan belajar konteksnya. Udah Nah, dong. ya, tapi begini, Oke. memang sekali lagi kita harus menghayati bahwa firman Tuhan itu hidup. Jelas itu. Walaupun yang kita baca itu adalah tulisan-tulisan mati di Alkitab ya. Tapi iman Kristen menghayati itu adalah firman Tuhan yang hidup.
Oke. Ya kan? Heeh. Seperti di dalam 2 Timotius 3 ayat 6 itu jelas dikatakan bahwa firman itu bermanfaat untuk mendidik, mengajar, memperbaiki, membenarkan dan lain sebagainya itu. Ya. Bahasa saya seperti ini. Maka kapanpun firman itu disampaikan itu sangat terkait dengan konteks kehidupan kita, apapun zamannya. Oke. Nah, oleh sebab itu misalnya contoh nih, saya kasih contoh orang-orang ketika Tuhan Yesus memberi makan mujizat 5.000 orang dengan cuman 5 roti dan 2 ikan. Itu konteks waktu itu dalam kondisi apa? Oke. Nah, tapi mohon maaf, tidak sedikit orang mencoba mengaitkan itu dengan kehidupan hari ini. Kalau Yesus pada waktu itu bisa melakukan mujizat seperti itu, beri makan 5.000 orang dengan cuma 5 roti dan 2 ikan, hari ini bisa terjadi. Dan inilah menjadi bahaya ketika kita mengangkat tema kuat iman sama dengan kuat dompet. Karena terlalu cepat mengaitkannya. Oke. Nah, oleh sebab itu kita perlu kalau membaca firman, kemudian menafsirkan, apalagi mengkhotbahkan, selalu harus kaitkan dengan apa sih relevansinya, konteksnya bagaimana dengan zaman kita sekarang. Oke, kalau sekarang orang kan memang terobsesi ya, saya ikut Yesus harus dompet tebal, mengejar dompet tebal. Ini masalahnya adalah karena terlanjur bahwa Allah sumber berkat itu kita hanya terfokus pada sisi itu saja. Oke. Padahal berkat itu sesuatu yang sangat luas. Nah, oleh sebab itu saya untuk mempertegas ini supaya kita tidak terobsesi dengan kalau saya beriman kuat maka dompet saya kuat. Firman Tuhan ini harus dilihat dari 2 sudut pandang. Oke. Ya. Firman Tuhan harus dilihat dari 2 sudut pandang. Yang pertama deskriptif. Oke. Deskriptif itu artinya bahwa sifatnya yang kita baca seperti misalnya Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan yang dicatat di 4 Injil loh. 4 Injil mencatat itu. Itu mau mendeskripsikan siapa sih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke. Bahwa dia adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang di luar nalar manusia. Nah, ketika saya memiliki Allah seperti itu, maka saya tidak salah memilih dia sebagai Allah saya. Saya tidak salah beriman kepada dia. Itu sisi pandangan dari membaca Alkitab secara deskriptif. Kita menangkap penggambaran. Nah, salah satu contoh lagi. Yesus ketika bersama-sama dengan murid-murid waktu di danau, lalu danau itu bergelora. Oke. Ya, ya. Lalu Yesus dibangunkan oleh murid-murid. Yesus, tidak tahukah engkau bahwa kita akan binasa, katanya kan. Ya. Tapi Yesus bangun, lalu Yesus menghardik danau. Ya. Diam, tenanglah. Ya. Maka danau itu menjadi diam dan tenanglah. Nah, itu mendeskripsikan bahwa iya benar dia Allah yang luar biasa. Tapi itu hanya untuk dia. Bukan kita mau niru-nirunya, itu gak boleh loh. Nah, kadang-kadang banyak orang seperti begitu terkait dengan berkat. Kalau dulu aja bisa seperti itu, maka saya juga bisa seperti itu. Yang penting iman saya kuat. Nah, kita tidak memahami bahwa apa yang dipaparkan oleh firman Tuhan yang berbentuk deskriptif tentang Allah atau tentang Elia lah ya kira-kira ya, dengan janda Sarfat itu sampai minyaknya nggak habis-habis, sampai tepungnya nggak habis-habis itu mendeskripsikan bahwa Allah yang Elia beritakan itu Allah yang hebat pada konteks itu. Tapi kita tidak perlu mengaitkannya kalau dulu bisa, maka sekarang pasti bisa. Besok beli tepung sama minyak nggak habis-habis gitu. Takutnya emang gitu kan. Nah, soalnya orang-orang ini kan mengaitkannya dengan kejadian sekarang. Kalau kemarin 5 roti 2 ikan bisa kasih makan banyak, hari ini 5 roti dan 2 steak bisa kasih makan banyak. Kan kebanyakan jadi orang larinya ke sana tuh. Iya. Maka satu lagi ya, tadi kan saya bilang membaca Alkitab itu harus dari 2 sudut pandang. Sudut pandang deskriptif yang menggambarkan siapa Allah kita, sehingga membuat kita itu ternyata saya tidak salah memilih Allah. Saya tidak salah beriman dan percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus karena dia memang Allah yang ajaib. Itu deskriptif. Nah, lalu yang kedua, sudut pandang yang kedua, Pak Andre, didaktif. Nah, ini yang tidak kalah penting juga. Apa sih kalau kita membaca
Alkitab dari sudut pandang didaktif adalah sifatnya adalah untuk mengajar, menuntun, membimbing, mengingatkan dan menyadarkan kita agar hidup ini menjadi baik, menjadi benar, menjadi bermakna, menjadi berubah. Nah, isi Alkitab itu kalau kita perhatikan terdiri dari dua ini untuk kita hayati. Deskriptif, yaitu menggambarkan siapa Allah yang kita imani. Yang kedua, didaktif, untuk kita belajar. Oleh sebab itu kembali lagi 2 Timotius 3 ayat 6 itu bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu untuk mendidik, mengajar, memperbaiki kelakuan dan sebagainya. Itu masuk dalam sisi didaktifnya. Sehingga kalau orang beriman kuat, dia bukan hanya melulu memikirkan dompetnya kuat. Itu justru menurut saya iman yang belum kuat. Tapi kalau orang beriman kuat, baik dompetnya tidak kuat maupun kuat, tapi dia tidak mengabaikan didaktifnya. Saya berubah nih. Setelah beriman kuat, saya berubah. Dulu saya seperti ini, tapi sekarang saya mau dompet kuat maupun tidak kuat, saya tetap setia. Saya tetap bijaksana hidupnya. Saya tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Saya tetap tidak melakukan dosa. Saya mau tinggalkan semuanya itu. Itu dari unsur didaktifnya, dari sisi didaktif. Jadi kita membaca firman Tuhan itu Bapak Ibu dan Saudara harus mencakup dua poin ini. Kita mendapatkan didaktifnya, tetapi juga kita tahu deskriptif siapa Allah kita. Itu penting sekali. Ya. Itu jadi sebuah pegangan ya. Bagaimana cara kita benar-benar memahami Alkitab itu nggak cuma jadi sebuah tulisan sejarah aja atau mendokumentasikan sebuah tindakan yang spektakuler gitu. Tapi kita belajar dari situ adalah bagaimana satu kita melihat kebesaran Allah di situ, dan juga kedua ketika kita baca Alkitab itu kita diajar gitu. Diajar, dibimbing, dituntun. Itu sebabnya kan Mazmur 115 ayat 119 ayat 105 ayat hafal ya. Mazmur 119 ayat 105. Nah, itu ayat penting sekali. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi ketika kita menghayati bahwa kebenaran firman Tuhan dari dua sudut pandang, baik deskriptif maupun didaktif ini, kita bukan saja bergembira ketika dompet kita tebal atau kuat, lalu kita mengatakan ini imanku kuat. Belum tentu loh. Tetapi kita juga harus menghayati, semakin imanku kuat, sekalipun dompetku belum tebal atau tidak tebal, tapi aku semakin terbimbing oleh firman Tuhan. Hidupku makin hari makin lebih baik. Itu yang paling penting. Itulah berkat yang sesungguhnya sebetulnya. Sedangkan berkat yang bersifat dompet tebal itu, coba perhatikan. Orang di luar percaya Yesus enggak? Tapi kan teorinya begitu masalahnya. Nah, bagaimana ini kaitannya akhirnya antara iman yang kuat juga dengan dompet yang tebal atau finansial yang kuat? Ini kita masuk lebih dalam lagi ya. Jadi begini, ketika kita memperhatikan bagaimana kaitan iman kuat, apakah sama dengan dompet kuat atau finansial kuat ya? Kita perhatikan dari dua hal ya. Yang pertama, ketika berbicara tentang iman kuat sama dengan dompet kuat, iman itu menyangkut apa? Menyangkut terpenting adalah pengenalan pengenalan, penerimaan, mempercayai Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah karunia Allah sendiri dalam kuasa Roh Kudus. Jadi pada poin ini pemirsa yang terkasih, kita bisa mengenal siapa Allah yang benar, lalu kemudian mempercayainya dan mengimaninya. Itu karunia Tuhan. Karunia Roh Kudus. Coba Pak Andre baca perkataan Paulus ketika dia menunjukkan orang bisa percaya dan menyebut Yesus itu Tuhan itu kenapa? Di 1 Korintus 12 ayat 3 ini. Paulus berkata, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya, jadi ini hanya satu sudut ya yang kita perhatikan bahwa untuk kita mengenal, percaya dan beriman kepada Yesus saja pekerjaan Roh Kudus. Ya. Nah, apalagi untuk penghidupan. Baik itu untuk dompet, baik itu untuk karya-karya kita, itu karya dan anugerah Tuhan. Ini tidak boleh dilupakan. Itulah hubungannya sebenarnya. Jadi mau dompet tebal maupun tidak, itu jangan mempengaruhi iman.
Ya kan? Ya, ya, ya. Itu tetap membuat kita tidak boleh berkata, mungkin imanku kurang ya, kok pekerjaanku seperti ini aja, nggak seperti orang lain. Itu semakin, saya mengatakan itu kita perlu bertanya, bagaimana pengenalan saya terhadap Tuhan, Sang Sumber berkat. Sekali lagi, berkat itu sangat luas. Nanti kita perhatikan. Nah, jadi kemudian iman kuat adalah berbicara tentang pengenalan, percaya, pengharapan, relasi kita dengan Tuhan. Hal tersebut akan sangat, nah ini Pak Andri, akan sangat mempengaruhi pemahaman kita terhadap segala aspek kehidupan, termasuk aspek finansial. Nah, dari mana berkat finansial itu? Kalau orang yang imannya mantap dan kuat di dalam Tuhan, dia pasti mau sedikit ataupun banyak berkat, saya tahu itu hanya dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Dari mana berkat itu dan bagaimana kita memandangnya? Nah, kita memandang berkat itu apa sih? Apakah hanya untuk kesenangan kita, kehebatan kita? Tapi yang ketika iman kuat, seberapapun berkat yang Tuhan berikan, kita pandangnya itu sebagai inilah kebaikan Tuhan buat saya. Sehingga saya tidak perlu membanggakan diri. Tetapi melalui berkat yang kuat itu bagaimana saya menjadi berkat bagi orang lain. Lalu kemudian bagaimana kita mengelolanya, menikmati berkat finansial itu. Itu akan terpengaruh apabila pengenalannya, percayanya, imannya kepada Tuhan itu benar. Nah, itulah hikmat yang ingin ditekankan oleh Rasul Paulus. Kalau Pak Andri perhatikan di dalam Filipi 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13 itu ya, Paulus sangat menyadari bahwa berkat itu berasal daripada Tuhan. Sehingga seberapapun yang Tuhan anugerahkan kepadanya, ia mensyukurinya. Nah, Paulus tidak mengukur jumlah berkat finansial tidak mengukur jumlah berkat finansial dibandingkan dengan seberapa kuat imannya. Enggak. Dia enggak berkata, aku enggak perlu bantuanmu. Konteksnya seperti itu. Karena aku kan bisa bekerja sendiri. Dia tidak mengukur itu. Tapi dia mengukurnya adalah seberapapun yang dikaruniakan Tuhan, saya mensyukuri. Nah, sebab apa? Maka ia berkata, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, kalau kita membaca, bisakah minta tolong dibuka? Ya. Dari Filipi pasal 4. Filipi 4. Kita akan perhatikan ayat 11 sampai 13. Iya. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. 13. Oke, silakan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Iya, kita perhatikannya. Paulus bukannya pribadi yang lemah iman. Dia sangat kuat iman. Ya. Tetapi apakah itu berbanding lurus dengan finansial yang dia miliki? Tidak. Paulus bahkan tidak punya rumah loh. Tapi tidak mempengaruhi pelayanannya yang menunjukkan ekspresi imannya kepada Tuhan. Penderitaan macam apapun dia alami, dia lewati. Dan dia layak dan berhak mendapatkan finance yang besar dari Tuhan. Tapi apakah itu sesuatu yang menjadi fokus pelayanannya? Tidak. Nah, saya sangat percaya Paulus seorang yang manajemen yang luar biasa. Dia bisa bikin tenda. Bahkan kalau dia dikasih kesempatan untuk pegang perusahaan, menurut saya dia sangat sukses. Tapi bukan itu fokusnya, fokus hidupnya. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, ini saya mau katakan bahwa Tuhan itu sangat mengerti setiap anak-anaknya. Kalau memang engkau adalah pribadi atau yang diberikan karunia hikmat oleh Tuhan untuk mengelola berkat Tuhan, maka bersyukurlah. Engkau pasti akan tebal dompetnya. Karena Tuhan melihat. Nah, nanti di bawah-bawah ini kita akan perhatikan bagaimana sih cara Tuhan memberikan berkat yang berlimpah dan apa sih barometernya. Nah, kita akan lihat dulu ya. Nah, sekarang kita coba perhatikan yang kedua.
berbicara tentang berkat sekarang. Nah, ini agak sedikit saya mengajak kita perhatikan bahasa-bahasa aslinya ya, Pak Andre ya. Ya. Tadi kan kita perhatikan iman. Iman itu menyangkut pengenalan kita, Ya. percaya kita kepada Allah yang benar. Sekarang kita perhatikan berkat. Nah, dalam bahasa Ibrani berakah. Berakah itu pemberian, karunia atau ucapan syukur yang merujuk pada berbagai hal. Nah, perhatikan pemirsa yang dikasihi dalam Tuhan, berbicara tentang berkat tidak hanya pada satu item, satu segmen, tapi berbagai hal, baik materi maupun spiritual yang bersifat baik dan memuliakan Tuhan dan bermakna bagi diri sendiri dan sesama. Itu arti berakah. Jadi kalau orang diberkati Tuhan itu, maka tandanya dia kaya raya. Itu hanya satu aspek. Orang diberkati Tuhan atau kuat dompetnya itu, karena kuat iman itu bukan hanya dilihat dari seberapa banyak dia punya harta. Tidak. Tapi bagaimana dia berhikmat dalam hidup. Hikmat itu kan berkat. Bagaimana dia misalnya menjadi seorang leader dalam sebuah perusahaan atau gereja atau dalam keluarga, itu juga berkat. Terus bagaimana ketika dia berkata-kata kepada orang lain sehingga kata-katanya itu menguatkan orang lain, itu juga berkat. Nah, itu berakah. Lalu kemudian dalam bahasa Yunaninya eulogia, dari dua kata, eu artinya baik, logia bagus. Nah, jadi eulogia itu ucapan baik dan bagus. Jadi kita sangat perhatikan ya, ucapan baik dan bagus untuk membuat orang bisa terbangun itu pun berkat. Nah, maka kalau seseorang berkata dan kata-katanya itu menguatkan, membangun orang lain, dia sedang menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian ada kata yang lain, makarion, diberkati atau bahagia. Nah, diberkati itu tidak selalu dalam bentuk materi. Bahagia berarti kita bisa menikmati apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Sukacita. Sekalipun mohon maaf mungkin dompetnya belum tebal. Ya. Tapi itu tidak berarti dia tidak punya iman yang kuat. Nah, iman yang kuat itu diekspresikan dengan dia bahagia menikmati hidupnya, apapun keadaannya. Itu berkat. Itu makarios namanya. Lalu kemudian karis, rahmat atau anugerah. Karisma, karunia atau anugerah, dan lain-lain masih banyak. Kita tidak punya waktu untuk mengulik semuanya. Jadi Pak Andre, semua kata-kata baik berakah, eulogia, makarion, karis maupun karisma ini sebetulnya merujuk pada segala yang baik. Iya, berarti luas banget ya. Luas banget tentang berkat itu. Yang mulia, yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Jadi berbicara tentang berkat itu sesuatu yang sangat luas. Beriman kuat tidak selalu berbanding lurus dengan dompet kuat ya, atau kaya raya secara finansial, tetapi melingkupi seluruh hidup kita. Nah, jadi ya, pemirsa yang terkasih, engkau jangan kecil hati kalau hari ini dompet masih kurang tebal. Jangan beranggapan aku mungkin belum beriman. Tidak. Karena iman kuat itu hanya satu segmen, satu sisi saja yang terkait dengan dompet tebal. Tapi iman yang kuat juga terkait dengan banyak hal yang bisa kita nikmati dalam hidup kita. Sehingga Pak Andre, beriman kuat terekspresi pada bagaimana hidup bijaksana, melihat berkat, hidup mensyukuri setiap berkat yang adalah anugerah Tuhan, dan hidup menjadi bermakna bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Itu kaitannya sebetulnya. Nah, jadi berbicara tentang berkat Tuhan tidak selalu hadir dalam bentuk materi. Hubungan antara iman dan berkat finansial bukan hubungan sebab akibat otomatis, tidak. Ya, iman yang kuat akan menghasilkan hidup yang setia, yang bertanggung jawab, bijaksana dan bersyukur atas apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Itu iman yang kuat. Kalau Tuhan mempercayakan berkat yang kuat, bersyukurlah. Nah, ekspresikan imanmu kuat dengan bersyukur atas berkat-berkat itu. Kemudian iman kuat bukan alat untuk membuat dompet kuat. Nah, ini perhatikan ya. Ini penting sekali. Banyak orang ke gereja menunjukkan supaya Tuhan memberkati. Oh saudara, Tuhan memberkati dengan finansial itu umum banget. Engkau ke gereja itu bersyukur. Bersyukur atas berkat. Kecil besar, bersyukur atas hidup. Nah, karena gini,
dompet kuat itu nanti akan sangat terpengaruh dengan etos kita kok sebetulnya. Oke, iman kuat adalah dasar untuk hidup benar, bijaksana, bertanggung jawab terhadap kondisi dompet kita. Seperti yang dikatakan Filipi pasal 4 ayat 13-14 itu, menegaskan bahwa kuat iman bukan berbanding lurus dengan dompet kuat, melainkan mensyukuri karena semuanya adalah anugerah Tuhan. Jadi saya mau katakan kepada pemirsa semua yang mendengar podcast ini, apapun keadaan dompetmu, jangan engkau ukur dengan imanmu, tetapi itu hanya salah satu sisi saja dari kuat iman. Kalau engkau sanggup melewati kehidupan sekalipun dompet tidak tebal, engkau telah memiliki iman yang tepat dan benar dalam Tuhan. Seperti itu. Iya. Iya. Cuman saya jadi tergelitik nih Om. Kalau misalkan dalam artian kalau orang-orang sekarang ini kan ya lebih mudah ya untuk merasa bahagia, bersyukur ketika dompetnya juga tebal gitu. Itu nah, pasti tapi ketika kita punya kondisinya adalah kita dompetnya pas-pasan. Nah, itu gimana cara kita harus mengekspresikan atau bagaimana cara kita harus menghayati itu gitu. Ya, apalagi mensyukurinya ya. Apalagi mensyukurinya gitu ya. Kan pasti akan sangat challenging ya. Challenging itu apa ya? Sangat menantang sekali gitu untuk orang itu bisa bersyukur meskipun dalam kondisi yang pas-pasan atau bahkan kurang gitu. Ya. Nah, inilah yang mesti kita harus pahami betul bahwa apa yang kita dapatkan dari uraian di atas tadi itu tidak berarti membuat kita menjadi manusia statis ya. Menjadi beriman itu nerimo apa adanya. Ingat, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu ingin anak-anaknya itu beriman kepadanya itu ditunjukkan dengan etos kehidupan, ditunjukkan dengan semangat daya juang kehidupan. Salah kalau orang berkata, pokoknya aku beriman dan aku santai-santai wae, aku tidak melakukan apa-apa. Pokoknya aku beriman, tinggal terima. Itu bukan iman namanya. Itu pasrah bongkokan yang tidak sesuai dengan iman. Nah, ini yang paling penting. Firman Tuhan di Alkitab sepanjang perjanjian lama, perjanjian baru, kalau kita baca dengan teliti itu, Tuhan itu memilih orang Israel untuk menjadi umat pilihannya, lalu kemudian memeliharanya di perjalanan padang berantara, padang gurun menuju tanah Kanaan itu. Banyak sekali Tuhan mengajar mereka untuk engkau jangan menjadi, bahasa saya ya, saya sadu dengan bahasa saya, engkau jangan menjadi umat yang malas, engkau jangan menjadi umat yang tidak punya kreativitas, tidak punya inovatif. Kira-kira bahasa saya seperti itu. Ingat, ketika bagaimana mereka dipelihara oleh Tuhan dengan kalau malam ada tiang api, kalau siang ada tiang awan, lalu ada makanan mana dan burung puyuh. Itu ada aturan-aturannya. Yang Tuhan tunjukkan supaya mereka itu jangan menjadi anak yang manja gitu loh. Tetapi ada kreativitas, ada inovatif, ada disiplin dan kemudian ada sesuatu perjuangan, daya juang yang tinggi dalam hidupnya. Nah, ini penting sekali. Nah, mari untuk menjawab jika kita percaya bahwa Tuhan tetap setia meskipun keuangan kita pas-pasan, bagaimana seharusnya sikap dan gaya hidup kita mencerminkan iman tersebut? Begini, saya mau ngambil beberapa teks firman Tuhan ya. Yang pertama, kalau kita perhatikan di dalam Mazmur 1 ayat 1-3, Allah mengaruniakan berkat finansial. Itu jelas itu. Tidak dipahami secara mekanik. Artinya apa gini? Diam tahu-tahu turun berkat. Tidak bisa begitu. Melainkan secara organik. Yaitu apa? Melalui umatnya yang hidup bertanggung jawab, berhikmat, dan bergantung pada pertolongan Allah. Misalnya, kalau kita memperhatikan Mazmur 1 ayat 1-3, Pak Andre ya. Itu kan kalau saya cuplik ya, kita perhatikan. Orang yang diberkati Tuhan diawali hidup takut akan Tuhan, itu ya mutlak. Dan jauhi yang fasik, maka ia akan diberkati secara finansial. Lalu jangan lupa di dalam ayat itu juga dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada waktunya. Itu apa artinya?
itu tidak berarti pokoknya saya takut akan Tuhan deh, nggak berbuat apa-apa. Ada upaya-upaya. Bahkan di dalam ayat lain Allah mengatakan bahwa kalau orang malas bekerja janganlah dia makan. Ya, ya, betul. Nah itu artinya apa? Iman yang kuat, kalau mau dompet yang kuat itu, tunjukkanlah, ekspresikanlah iman itu dengan daya juang yang kuat, etos kerja yang kuat, kemudian bijaksana mengatur, mengelola keuangan. Jangan sembrono, ada uang diboros-borosin. Ya. Tapi semuanya sebenarnya itulah pengajaran dari firman Tuhan sebetulnya. Masuk dalam didaktif itu kan. Ya. Nah, lalu misalnya kalau kita perhatikan Matius pasal 6 ayat 33, hafal ya. Jadi utamakan hidup takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenarannya. Maka perkara berkat akan ditambahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Perhatikan ini. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat itu kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan ditambahkan, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan lupa, jangan dibalik, minta semuanya. Lalu kalau bisa aku melakukan kebenaran, tidak mungkin. Nah kalau kita kaitkan dengan kehidupan dunia kerja atau usaha bisnis dan sebagainya, selama kita mengerjakannya dengan takut akan Tuhan, maka kita menjalankan dengan benar, maka percayalah Tuhan itu kan tidak menutup mata dengan kebenaran. Ya, pasti Dia akan membuka tingkap-tingkapnya untuk memberkati ketika kita menjalankannya dengan benar. Kata-kata maka semuanya akan ditambahkan sesuai dengan kehendaknya itu juga kembali kepada kehendak Tuhan. Nah orang kan kadang-kadang berpikir supaya dompet kuat apa saja dilakukan gitu kan. Dan itu dianggap ini karena iman kuat. Belum tentu loh. Nah yang dikatakan oleh Matius 6 ayat 33 ini, antara iman kuat dan dompet dan kuat itu benar-benar seimbang. Pengertiannya seperti itu. Lalu kemudian di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 11 nggak usah dibaca ya. Ini sebagai orang beriman jangan malas bekerja. Itu kan konteksnya belajar dari semut. Ya. Dan jangan malas bekerja dan tidak malas bekerja dan pandai mempergunakan setiap kesempatan untuk memperoleh berkat finansial. Ya. Ini tidak bisa dipungkiri. Ini sederhana sangat. Si Salomo ini, si pengamsal ini menjelaskan belajar dari semut. Itu kan artinya rajin ya. Kalau tidak rajin bagaimana dong? Mau Tuhan kasih, mau iman bersembayang terus berdoa terus berlutut, tapi kan kalau tidak rajin bagaimana? Kalau tidak pintar mengaturnya bagaimana? Kalau enggak bijaksana menyikapi situasi ini kan sangat menyangkut bagaimana hikmat Tuhan ada itu, maka percayalah itu bermuara kepada finansial yang kita dapatkan, dan itu dari Tuhan, berkat daripada Tuhan. Lalu Ibrani 13 ayat 5, jangan diperbudak oleh finansial melainkan bijak mengelola finansial. Artinya apa? Fokusnya kita itu harus kepada Tuhan dulu. Maka percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Lalu yang kedua, Kak Andri, dalam menjawab pertanyaan itu tadi, yaitu di dalam pernyataan Rasul Paulus dalam 1 Timotius. Nah, ini minta tolong dibuka ya, nanti kita akan baca. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 11. Nah, ini di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 11 itu sangat menyorot. Mari kita perhatikan. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 11. Sebentar. Coba dibaca. Sampai 11. Sebentar. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 11.
Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ya, terima kasih. Nah, secara sederhana saya ingin mengatakan bahwa pernyataan Rasul Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 11 ini sangat menyorot tentang kuat iman loh. Iya. Tentang kuat iman yang tidak perlu dipengaruhi oleh kuat dompet atau tidak kuatnya dompet. Jadi pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, kuat iman udah dah. Contohnya kita diam aja di situ. Tapi jangan lupa tanggung jawab kita. Nanti itu akan mengalir sendiri. Tapi kalau saya mau kuat-kuat beriman supaya saya dompet saya, kita men-settingnya sendiri dong. Berarti bukan setting Allah. Iya. Dan Kita menyuruh. Iya. Dan itu yang justru kata Paulus akan membawa kepada kejahatan. Iya. Sehingga apa? Omongnya kuat iman, tapi motivasinya itu untuk dompet tebal. Maka hati-hati, karena dibungkus dengan perasaan bukan sebuah keyakinan. Karena dibungkus dengan perasaan, aku kan kuat iman, maka aku melakukan apapun tidak apa-apa. Oh, tidak benar. Kuat iman itu menjadi fokus dulu. Nah, ketika kuat iman, apapun yang ditawarkan di depan terkait dengan nanti akan mendapat finansial, kita bisa membedakan loh. Kita membedakan apakah ini sesuai kehendak Tuhan atau tidak kehendak Tuhan. Ini bedanya kita beriman kuat dengan tidak kepada Tuhan ketika kita kaitkan dengan hidup finansial kita. Sehingga kita kemudian tidak menerobos, menabrak sana sini. Dengan cara kita sendiri. Katakanlah kita demi supaya dompet kuat dan saya ini adalah kuat iman, lalu kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Itu akan menjerat, kata Paulus, akan membinasakan. Karena yang dicintai itu bukan Tuhan, tetapi uangnya. Itu sebabnya kenapa korupsi, kenapa ciak orang. Nah, kalau yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah betul-betul kuat iman yang kemudian memfilter dia, membantu dia bagaimana dia melakukan tugasnya untuk diberkati oleh Tuhan secara finansial. Jadi iman yang kuat, saudara-saudara, untuk memfilter kita bagaimana kita diberkati nanti melalui apa yang Tuhan kehendaki, melalui yang Tuhan karuniakan kepada kita. Nah, orang bisa berbisnis itu karunia Tuhan loh. Orang bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan skillnya sebagai apalah dia, itu karunia Tuhan. Betul. Dan itu akan Tuhan pakai untuk menjawab terkait dengan finansial. Dan ini sangat terkait dengan iman yang kuat. Nah, oleh sebab itu sebagai jawaban bagian ini ya. Jadi kehidupan iman itu Pak Andre, terutama berbicara tentang apa tadi? Saya tekankan pengenalan, percaya dan pengharapan kepada Tuhan Yesus yang sumber keselamatan itu. Uang keselamatan aja dia berikan kepada kita kok. Apalagi kebutuhan finansial. Tapi sesuai dengan kehendaknya. Seperti itu. Lalu maka iman kuat tidak terkait dengan dompet kuat secara keinginan kita, harapan kita. Tetapi itu yang menuntun kita agar nanti bisa memperoleh finansial sesuai kehendak Tuhan, sesuai kebenaran Tuhan tentunya ya. Tetapi iman kuat akan mempengaruhi kita dalam cara, dalam cara, pola dan etos untuk memperolehnya. Mensyukuri serta menikmati berkat finansial yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Maka Paulus sangat menekankan, pemirsa yang dikasih Tuhan, sangat menekankan bahwa iman harus menjadi filter kuat agar tidak memposisikan berkat finansial yang utama dalam hidup. Ini harus diperhatikan. Saya ikut Tuhan untuk apa sih? Supaya saya diberkati. Mohon maaf, ini tidak terlalu tepat. Apalagi yang diarahkan itu berkat finansial. Saya ikut Tuhan karena saya percaya Tuhan sudah menyelamatkan saya. Itu paling pertama. Yang lain-lain itu, Tuhan akan tambahkan sesuai dengan kehendaknya. Sehingga apa? Karena hal itu justru kalau kita mengikut Tuhan, beriman kuat lalu mengutamakan berkat finansial, itu justru bisa menjadi belenggu loh. Bisa menjadi belenggu kita sehingga kita yang
kita kemudian, kan Tuhan mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya. Lalu posisi Tuhannya di mana? Ini hati-hati ya. Oleh sebab itu, seberapapun berkat finansial yang dianugerahkan, Allah harus menjadikan kita hidup damai. Seberapapun berkat finansial yang kita miliki, kita harus memiliki hidup damai, sukacita, dan bersyukur kepada Tuhan. Ya, berarti dari apa yang kita pelajari sekarang ini adalah pengenalan akan Tuhan dan bagaimana perjalanan kita dalam menikmati hidup ini dan menikmati pengenalan akan Tuhan, prosesnya ini, dan nanti akan ditambahkan gitu ditambahkan oleh Tuhan sendiri. Dengan cara Tuhan dan kebenarannya tadi ya. Dan kebenarannya. Ya, Oke, mungkin ada closing statement untuk obrolan kita hari sebagai penutup dari obrolan kita terkait dengan kuat iman sama dengan dompet kuatkah. Ini ya, saya menyampaikan satu pernyataan. Iman yang benar, Pak Andre, akan menolong kita sehingga tidak terjebak pada mengutamakan berkat finansial yang sangat berpotensi menjerumuskan pada kejahatan-kejahatan yang justru membuat kita tidak fokus pada kehidupan beriman kita. Ya, yang benar yaitu memuliakan Allah melalui segala aspek hidup kita, termasuk aspek finansial. Sehingga ketika Tuhan memberikan berkat, maka itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ketika mungkin pas-pasan, hidup tetap memuliakan Tuhan. Nah, janganlah membangun hidup saleh atau hidup beriman demi mengejar berkat finansial berkelimpahan. Karena berkat finansial adalah anugerah Tuhan agar hidup kita memuliakan Dia. Nah, perhatikan. Berkat finansial itu anugerah Tuhan. Agar apa? Untuk memuliakan Dia melalui berkat finansial itu. Ketika hidup finansial kita kuat, jangan berpikir karena iman kuat, apalagi menampilkan gaya hidup yang menjadi batu sandungan. Kan tidak sedikit orang, ya termasuk orang gereja loh ya, kehidupannya diberkati, tapi menjadi batu sandungan bagi banyak orang lain. Melainkan menjadi berkat bagi sesama dan hidup dalam syukur. Ketika hidup finansial kita tidak kuat, dalam tanda petik masih belum kuat ya, jangan berpikir iman tidak kuat. Karena tadi segmen untuk mengukur iman kuat itu bukan hanya satu, bukan hanya berkat finansial saja, tapi banyak hal. Nah, tetapi cukuplah dengan apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Niscaya hidup kita nikmat dan memuliakan Allah. Itu statement closing. Closing Terima statement kasih saya. Andreas untuk konten hari ini. Ya, semoga kita semua merasa dikuatkan dan juga diluruskan gitu ya. Bagaimana kita mengilhami selama ini gitu ya. Belum kalau dari saya sih, jika kita masih melihatnya sebagai iman yang kuat sama dengan berkat finansial yang kuat juga, berarti kita mesti undur diri dulu, kita masuk dan kita minta pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam lagi ya. Betul. Kalau menurut saya, karena kalau kita sudah bicarakan hari ini, berarti sebenarnya ketika kita mempertanyakan itu, berarti kita sedang ada masalah dengan dalam pengenalan akan percaya Tuhan. akan Tuhan. Ya, itu korelasinya malah di situ ya. Kalau ini. Oke, terima kasih Om Andreas untuk Sama-sama. pendalaman ajaran hari ini. Semoga kita semua dapat mendalami dan juga mengilhami apa yang Tuhan sudah berikan pada hari ini ya. Mau minta tolong Pak Andreas Daud untuk berdoa bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang sangat sempurna di dalam menghidupi kehidupan kami, menganugerahkan kehidupan bagi kami, tidak hanya pada satu sisi, yaitu keselamatan di dalam Yesus, tapi Engkau juga mencukupi sisi finansial kami seturut anugerah kehendak-Mu. Dan biarlah Engkau boleh mengajar kami selama kami sungguh-sungguh mengenal Engkau, beriman kepada Engkau, dan memuliakan Engkau dalam semua segmen kehidupan kami. Kami tidak perlu khawatir dengan berkat finansial, karena kami tahu
Tuhan sangat mengerti tentang kebutuhan, kecukupan hidup kami. Jikalau kami diberkati lebih daripada yang lain, ajarlah kami untuk terus bersyukur dan tidak kemudian membawa kami memposisikan itu lebih utama dalam hidup kami, tetapi tetap Tuhan Yesus yang paling utama. Dan sehingga kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi jikalau kami masih saat ini dalam sisi finansial pas-pasan atau bahkan kurang, kami juga tidak merasakan bahwa kami kecil imannya. Karena pemeliharaan Tuhan tidak selalu dalam bentuk finansial. Penyertaan pemeliharaan Tuhan sangat sempurna dan utuh dalam hidup kami. Selama kami mempercayakan Tuhan dan beriman dengan benar serta mengenal Engkau dengan benar, kami yakin penghidupan kami ada dalam anugerah rencana Tuhan senantiasa. Berkati setiap kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh memiliki iman yang tepat, yang benar kepada Tuhan. Terpujilah Allah di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Om Andreas untuk kontennya hari ini, Ya, konten sama-sama. pendalaman ajarannya hari ini. Ya semoga kita semua dapat terberkati di dalam konten pendalaman ajaran ini. Semoga Bapak Ibu semua juga merasakan hal yang sama seperti saya juga merasakannya. Saya merasa dikuatkan juga. Ya, dengan begitu selesailah Ya. konten pendalaman ajaran Terima kita. kasih. Terima kasih Om Andreas untuk Ya. pendalaman ajaran hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan konten pendalaman ajaran yang berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.